Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah bunda yang selalu mencintai keluarganya. Tentu kalau kita mencintai keluarga kita akan melakukan apa saja untuk memastikan keluarga kita adalah salah satu keluarga terbaik dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah. Bukan begitu ibu-ibu? Saya bersyukur hari ini berada di tengah-tengah ibu-ibu yang aktif di kegiatan TTQ dan sekolah ibu yang dibina oleh Yayasan Ummul Qura Banjarmasin. Mudah-mudahan keberadaan Ulun bersama-sama ibu-ibu di sini adalah menjadi jalan untuk Ulun bersama-sama ibu-ibu semua menjadi bagian dari umat Islam, menjadi bagian dari ibu-ibu yang bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Ayah bunda pemirsa Duta TV, ketika kita ingin memastikan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang berbahagia, maka sudah tentu kita harus memulainya dari diri kita masing-masing. Ada ayah, ada ibu. Dan kalau di sini berhimpun para ibu, kita tahu bahwa setiap ibu adalah Al-Madrasatul Ula, tempat pendidikan yang pertama dan utama. Maka kemudian di tangan ibu-ibu inilah kemudian akan terlahir anak-anak yang juga berbahagia. Bagaimana kuncinya seorang ibu yang adalah Al-Madrasatul Ula? Dia adalah seorang ibu yang bahagia, kemudian dia juga memancarkan kebahagiaan itu bagi anak-anaknya. Dari seorang ibu yang berbahagia, kemudian akan terlahir anak-anak yang bahagia. Dari seorang ibu yang senantiasa memberikan senyum terbaik untuk anak-anaknya, perkataan yang terbaik untuk anak-anaknya, maka insya Allah akan terlahir anak-anak juga yang berbahagia, yang baik tutur katanya, yang baik tingkah lakunya, yang sudah tentu kita inginkan bersama-sama. Sudah tentu sumber yang pertama dan utama yang kita jadikan contoh teladan adalah keluarga baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya dalam hadis yang sangat sering kita dengar, para guru, ustadz-ustadzah kita mengingatkan bahwa kalau kita mukmin ini sungguh ajaib, ya, mukmin ini sungguh ajaib. Tidak ada urusan yang sebenarnya sulit bagi seorang mukmin mestinya ketika dia mengingat hal ini. Disebutkan sungguh ajaib urusan seorang mukmin itu. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia diberikan musibah, diberikan ujian, maka dia bersabar. Nah, ayah bunda, inilah kunci bahagia seorang mukmin. Tentu saja ini semua harus dibalut dengan keimanan dan ketakwaan. Ketakwaan yang membuat setiap orang tua di dalam rumah tangga, di dalam keluarga akan selalu berhati-hati dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dan dia akan selalu memperbaiki ibadahnya sebagai jalan menguatkan ketakwaannya dan menyadari bahwa itu ketika kita bisa beribadah dengan, kita bisa berdekat-dekat dengan Al-Quran, itu akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Berbahagia, orang tua yang berbahagia ini kemudian akan terpancar pada wajahnya, akan terpancar pada tingkah lakunya, dan itu tentu akan berimbas pada seluruh keluarganya. Dan kemudian satu hal lagi yang perlu kita ingat bahwa memang urusan setiap orang itu tidak sederhana ya ibu-ibu ya. Setiap kita pasti punya masalah. Itulah kehidupan. Tugas kita sebagai seorang mukmin menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Kalau kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk mengingat satu hal lagi, yaitu bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya.
Ini menjadi satu hal yang harus kita pegang bersama-sama. Ketika kita selalu memunculkan lintasan pikiran yang baik-baik, dari mendengar yang baik, memunculkan lintasan pikiran yang baik-baik, termasuk perkataan yang baik, maka mudah-mudahan ini menjadi kunci berikutnya yang bisa kita pegang bersama untuk menghadirkan anak-anak yang berbahagia dari rumah-rumah kita. Dari orang tua yang bahagia akan menghadirkan anak-anak yang bahagia. Mengapa bisa begitu? Seringkali kita khawatir dengan anak-anak kita. Dia sedang bermain dengan siapa? Dia sedang pergi kemana? Apalagi saat ini anak-anak kita dikelilingi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Maka dengan meyakini bahwa Allah sesuai dengan persangkaan hambanya, jadilah kita para ibu yang selalu memunculkan pikiran-pikiran baik. Ibu-ibu mungkin sudah sering mendengar kisah salah satu imam besar di Masjidil Haram, ya. Bagaimana beliau didoakan oleh ibu beliau dan kemudian menjadi kenyataan. Maka mudah-mudahan keyakinan kita dengan apa yang diajarkan, tentu sumber yang pertama dan utama dari Al-Quran, kemudian hadis. Bagaimana tadi disebutkan, Rasulullah menyampaikan, sungguh Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Maka marilah kita menjadi sarana doa-doa terbaik bagi anak-anak kita. Pikiran kita yang baik-baik, ketika kita khawatir, ketika kita berkata-kata, sesuatu yang baik yang muncul dari kita. Bahkan dalam kondisi yang tidak disengaja, atas waktu-waktu kita sedang kaget, yang kita keluarkan adalah kata-kata yang baik. Yang saya maksud tadi, kalau misalkan kita kaget, kan suka ada yang mengatakan hal-hal yang tidak baik, kesebut binatang misalnya, atau menyambati orang, kalau bahasa Banjar gitu ya. Bagaimana kalau pada saat latah kagetnya keluar, anakku solih, anakku beriman, anakku penghafal Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu, ayah bunda, pemirsa Duta TV semuanya, bermula dari semangat ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia. Karena mukmin itu memang ajaib. Sudah seharusnya mukmin seorang mukmin selalu menghadirkan kebahagiaan pada diri dan keluarganya. Kemudian pada saat kita dikelilingi dengan kekhawatiran, ketakutan, kesulitan, yakinlah keyakinan kita kepada Allah, lintasan pikiran kita, doa kita, afirmasi positif kalau kata orang zaman sekarang, zaman now. Termasuk ketika kita menginginkan yang baik pada anak kita, mulailah dengan lintasan pikiran yang baik, kata-kata yang baik. Mudah-mudahan ada yang namanya as-sa'atul istijabah, ya. Ada saat-saat yang mustajab. Pada saat kita melintaskan pikiran yang baik, pada saat kita mendetailkan doa kita kepada Allah di sujud terakhir kita, mendetailkan doa kita untuk anak-anak kita, pada saat kita mengangkat tangan kita di waktu-waktu yang mustajab, menjadi jalan Allah menjagakan anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semuanya. Kita seorang mukmin menjadikan diri kita selalu berbahagia karena yakin akan janji Allah, dan menjadi jalan Allah menjagakan anak-anak kita. Kepada Allah kita senantiasa bergantung, memohon pertolongannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segenap usaha kita menjadi ibu terbaik bagi anak-anak kita, Al-Madrasatul Ula, yang tidak pernah berhenti belajar dan tidak pernah mengatakan aku terlambat, tetapi aku ingin terus belajar. Untuk anak-anakku, aku ingin terus belajar agar anakku menjadi bagian di antara anak-anak
yang dibanggakan oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.